gue lagi ngedit, tiba-tiba ada suara siul. Terus ketika gue buka mata, brother, nah posisinya yang All these brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta roll with ice. Ride or die, fly, know that they ride or die. Oke, halo brother dan sister aing semuanya. Welcome back with me, Cherry Pratama, dan pinggir gua ada istri, guys. Oke, jadi hari ini sesuai dengan permintaan kalian. Jadi hari ini kita bakalan menceritakan, brother. Ini malam ya. Ini jam 12:30, guys. Jadi kita sengaja syuting ini malam-malam biar si suasananya itu dapet ya. Tapi ini mungkin videonya bakalan ngerol aja. Gue nggak bakalan terlalu banyak ngekat biar nggak ribet, biar nggak bingung gitu kan. Jadi kita sekarang bakalan menceritakan semenjak kita berdua tinggal ya di rumah ini, brother. Jadi kita bakalan ceritain paranormal experience yang kita alami di rumah ini, brother. Jadi pertama, Dewi tuh penakut banget, brother. Kamu juga sama. Dan gue juga sama gitu. Ya kita sama-sama penakut ya. Dia yang tapi penakut banget. Kita selalu berpikir positif ya kalau misalkan ada satu kejadian ya. Tapi ini benar-benar kamu dulu deh. Kamu dulu ada nggak kira-kira apa yang kamu rasain yang hal aneh pas kamu di rumah ini? Adalah Apa? yang waktu itu kita lagi ngobrol di kamar. Terus TV posisinya itu nyala, cuman nggak apa sih? Nggak ada di musik gitu. Ya jadi gini, brother. Jadi ini gue ceritain ya. Jadi waktu itu tuh kita lagi ngobrol berdua di kamar ya. Dewi di sini. Di sini Iya. aku. Dewi di sini, gue di sini. Kita ngobrol di atas kasur nih kan. Nah, posisi Itu tuh malam ya? Jam berapa sih? jam 10:30 lah. Oh, ya. Dan posisi TV kita itu kan di ruang tengah ya. Posisinya itu nggak di YouTube, brother. Jadi di home CCTV itu gitu ya, kayak di home-nya gitu kan. Nah, ketika kita masuk mau ke YouTube itu kan harus milih dulu, Harus kan. dipencet kan Harus remote-nya. dipencet remote-nya dan harus milih. Iya. Nah, tiba-tiba ketika kita lagi ngobrol berdua, TV itu nyala, anjir. Nyala sendiri, Nyala guys. sendiri, tapi itu tuh nyalanya musik. Dan dia nyetel musik, guys. Jadi si TV itu langsung masuk ke YouTube, terus masuk ke musik ya, sayang. Kalau misalkan kayak gitu kan harus dipencet dulu. Harus dipencet dulu YouTube, terus harus pencet lagi musik gitu kan, baru bisa nyala gitu. Nah, kita langsung berdoa langsung ini. langsung tatap-tatapan kita pada bingung gitu. Nah, itu yang pertama ya. Itu keanehan yang pertama gitu ya. Kita positive thinking aja ya. Mungkin soalnya kita kan benar-benar berdua, nggak ada orang lain. tapi itu sih kalau misalkan kita positif juga diambil positifnya juga agak bingung, brother ya. Kita mikirnya ke arah mana gitu, karena nggak logis banget tuh, nggak masuk akal banget, brother ya. Masuk akal, harus dipencet. Nggak masuk akal banget gitu, jadi harus dipencet tetap gitu kan. Nah, posisinya kita di rumah itu cuman berdua, brother. Nggak ada siapa-siapa lagi gitu. Merinding. Nah, terus itu kejadian yang pertama, brother. Yang kedua, kemarin itu kan gue lagi ngedit ya. Gue lagi ngedit sendiri malam-malam, brother ya. Malam-malam itu sekitar jam 9:30-an. Ya jam 9-an lebih lah. Gue lagi ngedit, terus Dewi lagi tidur di kamar. Gue lagi ngedit, tiba-tiba ada suara siul. Suara siul dari arah dapur ke arah dia ngejauh. Sumpah gue merinding, cuy. Gue merinding banget nih. Sama. Jadi dari arah dapur ke arah ruang tamu, arah keluar gitu. Jadi Dia kayak yang jalan gitu. kayak yang jalan siulnya gitu kan. Nah,
siul yang pertama gue ngedengerin brother, gue berhenti ngedit, nah dia siul tuh kan. Nah terus gue ngedit lagi, ini mah dari suara video nih yang aku edit gitu kan. Terus aku play lagi kan dari video yang aku edit, ternyata nggak ada siulnya sama sekali brother. Nah dari situ gue langsung lihat keluar, nggak ada orang. Jadi aku ngedenger nih siul gitu kan, langsung aku pijit di pause, langsung aku reply kan, oh ternyata nggak ada. Aku langsung keluar kan, ngelihat nggak ada orang. Terus kamu ke kamar ke aku, ya kamu denger nggak katanya. Terus ke kamar guys, langsung ke kamar ke sini kan, nanya Dewi, yang kamu denger nggak orang yang lagi siul gitu kan. Enggak. Kata dia enggak gitu. Ya mungkin dia pengen apa ya, memberi isyarat mungkin ya kalau dia ada gitu. Cuman ya alhamdulillah nggak ganggu ya. Cuman ngeganggu ya hal-hal yang seperti itu gitu, kayak yang ngejailin kita tapi nggak terlalu ngejailin gitu guys. Terus yang ini pengalaman gue brother ya, sebelum gue nikah sama Dewi ya, gue kan apa-apa sendiri ya, tidur sendiri di rumah sendiri gitu kan. Nah kalian pernah nggak ngerasain kalian tidur tapi sadar gitu, tapi kalian tidur kayak kalau di Sunda mah erep-erep lah gitu kan. Oh iya, tahu. Jadi kita tidur nih, gue tidur brother ya, mata gue tuh merem tapi gue sadar gitu. Nah terus ketika gue buka mata brother, nah posisinya yang bener, posisinya tuh di sini, dia lagi ngadep ke komputer, rambutnya panjang banget, dan aku itu mah lihat, sumpah demi Allah aku lihat itu mah, lihatnya maksudnya lihat tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku tidur gini gitu. Ngomong juga susah ya? Enggak, kalau ngomong bisa, Bisa. apa di dalam hati, tapi kayak Iya. gini tidur kan, aku buka mata, tak, astagfirullahaladzim, pas aku lihat ke bawah, rambutnya panjang kia aja aku teh. Jadi dia lagi gini, lagi diem, ngadep ke komputer gitu kan. Nah itu yang pengalaman gua brother ya. Dan itu tuh nggak 1 kali 2 kali brother, sumpah ini demi Allah ya, gua nggak ngarang cerita atau misalkan ini gua bercerita aja gitu kan ke kalian, karena ini kita sharing aja ya. Nah itu tuh sempat beberapa kali brother ya. Nah karena beberapa kali itu terjadi, tapi sama posisinya di situ tuh, gua merinding brother. Ya Gua merinding guys. Please. Nah di sini posisinya, dan karena beberapa kali itu terjadi, makanya aku sempet ngedatangin orang ke rumah sini gitu kan. Gua nanya. Nah sebelum gua menceritakan ke orang tersebut, orang itu udah tahu duluan. Udah tahu dia. Terus dia kasih ciri-cirinya kan. Sebelum gua ngasih tahu ke dia ciri-cirinya seperti apa, dia udah ngasih tahu duluan. Dan ternyata sama persis ciri-cirinya. Dan dia tahu posisinya di sini. Di kamar, di meja komputer gua gitu kan. Nah, dari situ gua yakin, oh, berarti ada gitu kan. Cuman ya mungkin tapi nggak ngeganggu ya, nggak ngeganggu sama sekali gitu. Dia nggak ngapa-ngapain, berarti dia cuman duduk, rambutnya panjang dari kursi editing ya, dari kursi gaming itu sampai ke bawah, panjang banget. Dan gue sadar brother ya, maksudnya itu posisinya gue gini kan, gue gini, nah terus gue gini. Gitu. Jadi susah aja. Jadi giniin kepala juga susah brother. Tapi gue sadar gitu cuy. Dan terus kamu itu hilangnya gimana? Hilangnya gimana? Aku merem gini nih, merem terus melek, melek gitu. Langsung, oh ini. Nah malam tadi, ini serius nih. Ini serius. Malam tadi brother, gue ngeliat nih ada nih. Sini nih gede banget. Bohong. Serius, swear. Beneran. Di mana? Ini di sini. Pantesan guys, dia kalau mau bobo, aku di sebelah sini.
Iya makanya brother, karena gue dari dulu kalau misalkan gue tidur brother, gue selalu di sebelah sini, nggak mau sebelah sini, karena ya itu gue sebelah sini erep, kalau di sini enggak, di sebelah sini gue langsung si kursi ini tuh jadi sesuatu gitu, ngerti nggak? Jadi dia jadi yang berambut panjang lah, terus kemarin di sini ada, aku di sini kan semalam, kamu di sini kan? Iya. Jadi seperti itu ya, entah gue juga mungkin imajinasi gue mungkin atau apa, tapi ya itu ketika gue ngedatangin orang dan orang itu tahu gitu brother, dan menceritakan hal yang sama gitu, makanya oh ternyata ada gitu kan. Nah makanya kemarin sempat ya dibersihin lah brother ya, dan katanya sih jangan di daerah-daerah sini gitu kan, tapi alhamdulillah gue udah ngelakuin sesuatu yang emang disuruh sama orang ini kan, harus gini gitu kan. Dan sekarang tuh udah nggak pernah lagi aku erep yang si rambut panjang itu brother. Setelah gue ngedatangin orang itu ya, nggak pernah sama sekali. Nah malam tadi yang itu berdiri dia, tapi gede banget berdiri. Enggak bentar, kamu indigo kok kamu bisa lihat? Itu teh posisi kamu teh belum tidur. Udah tidur ya, posisi aku teh tidur. Berarti erep lagi. Iya erep lagi. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, tapi samar gitu. Aku sadar tapi gitu bisa ngomong dalam hati. Naon deui gitu. Aduh naon sih ieu gitu, tak aku teh ngomong gitu, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Harusnya kamu baca doa dulu. Ayang doa. Enggak mau. Enggak. Takut. Enggak, sayang. Enggak. Kamu mah gitu Nah, itu ya, itu kejadian yang gua alamin brother selama gua di rumah. Nah, terus ini ada cerita lagi nih. Ini pas aku sendiri ya. Jadi gua tuh beli bubur kacang brother ya. Ini serius nih. Gue beli bubur kacang ya. Ini di luar logika banget nih. Gue beli bubur kacang malam-malam brother ya. Nah, terus malam-malam itu gue beli masih hangat ya. Gue masih hangat tuh. Malam-malam itu gue nggak habis beli bubur kacangnya. Gue taruh di dapur kan. Sama kayak kejadian rambut nggak sih? Apa? Rambut aku. Yang mana? Kalau aku sisir rambut kan suka rontok. Sama kamu digini-giniin, disimpan di asbak. Oh, terus iya. Kamu buang, terus ada lagi. Itu semua merinding banget. Iya ceritanya yang itu yang. Kamu yang ceritain. Gimana ceritanya? Jadi kan aku tuh bentar, lagi... ini yang bubur kacang dulu ya. Sok. Ini yang bubur kacang brother ya. Setelah semalaman gua taro ya, emang gua naroknya tuh di atas tungku kompor gua brother. Nah tiba-tiba pagi-pagi panas yang si bubur kacangnya teh panas, padahal aku nggak ngangetin sama sekali. Jadi kayak ada yang ngangetin gitu brother ya. Kayak ada yang ya sengaja gitu diangetin sama dia gitu biar harusnya kan dingin banget kan. Iyalah, orang aku belinya malam jam 8, nyisa aku taruh pagi-pagi panas cuy, serius. Nah itu yang di luar logika, di luar nalar juga, takut, aneh gitu kan. Nah terus rambut juga sama brother. Kalau rambut kita sebelum nikah nggak sih? Iya sebelum nikah itu. Soalnya aku suka sisir guys di dia depan suka cermin. nyisir di sini kan di depan terus cermin. Rambut aku kan rontok, terus diberesin di gini-gini ya disatuin gini-gini sama terus dia terus ditaruh di asbak. Di asbak ya. Nah asbak itu tuh gue masih ingat brother, itu rambut gue udah dibuang sama gue gitu, udah dibuang ke tong sampah, tapi tiba-tiba rambut itu ada lagi di asbak. Di asbaknya ada lagi. Nah itu aneh sih. Aku sampai nanya gitu,
toko ini masih ada. Aku nggak tahu kan. Iya, kamu mah nggak tahu. Beneran, ini udah aku buang. Masa sih? Beneran, sumpah udah aku buang. Ada lagi brother rambutnya, balik lagi ke asbak gitu. Nah itu sih yang janggal gitu kan. Ya kalau selintingan ya kayak lagi masak mie gitu kan, kayak ada yang ngeliatin gitu. Kalau itu mah aku udah sering gitu. Cuman hal-hal yang secara logika anjing kok ini bisa terjadi gitu ya. Nah itu beberapa kali gitu. Nah terus kayak wangi dupa gitu ya, wangi kemenyan gitu. Nah itu beberapa kali juga. Kemarin sempat editor R&D sempat dia juga mencium gitu ya, kayak lagi ngedit malam-malam tiba-tiba bau menyan gitu. Nah bau menyannya itu di ini doang, di ruang tamu doang. Anehnya itu, jadi kamu keluar rumah nggak ada, ke dapur nggak ada, di ruang tamu itu kuat banget baunya. Nah di situ aku langsung merinding sama si R&D berdua itu mah lagi sama si R&D. Nah terus pas waktu kemarin kan ada Zan, ada Ayu, masih inget nggak? Ada Yohan, ada Bang Ido, mereka ke rumah gua kan sampai jam subuh, berarti sampai jam 5 subuh kita di depan cerita-cerita. Nah tiba-tiba ada si Jaki, tetangga aku, si Jaki yang ngurusin wedding gua brother. Nah dia sama anaknya tuh malam-malam 1:30 sama anaknya brother, sama anaknya gitu kan, duduk lah. Tiba-tiba anaknya langsung langsung nangis. Iya ya. Dia nunjuk brother. Ada apa? Ada cewek? Enggak. Ada apa? Ada monster katanya gitu. Semoga merinding. Serius ya? Iya. Tanya aja Jaki. Nah, pantesan pas Tewan ke kamar, wi di depan sana bau menyan gitu. Nah langsung bau menyan brother di situ. Bau menyan asli kuat banget baunya brother. Karena beda ya, kalau bau kemenyan itu pasti tahu lah baunya tuh seperti apa dan gimana gitu. Nah dari semenjak kejadian itu tuh ya emang kadang sih gue juga ngerasa takut gitu ya, dalam artian tuh karena gue kan penakut brother ya, apalagi Dewi gitu kan. Sama aja kali ya. Kita sama-sama penakut brother ya. Kayak misalkan kita mau tidur aja kadang kita lari-lari kalau gitu. matiin lampu lari-lari. Kita kadang begitu ya. Mungkin banyak hal-hal yang nggak bisa kalian lihat gitu kan. Yang kalau misalkan kalian pengen lihat keseharian kita, kalian follow aja Instagram kita ya. Biasanya gue selalu sharing tuh lewat Instastory. Terus gitu. aku mah yang di air teh yang shower nyala sendiri. Kan itu teh posisinya sore menjelang maghrib gitu. Kamu kan lagi di bengkel. Nah aku teh lagi nonton TV di ruang TV teh. Ngedenger aku teh kayak bukan yang mandi apa ya, kayak air tuh tiba-tiba ini aja yang nyala aja gitu, kayak tiba-tiba nyala, tapi nyalanya itu enggak kayak tik 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 enggak gitu. Jadi banyak gitu ya? Aku tuh gitu langsung aku tuh keluar. Oh kamu sempet langsung keluar? Keluar, aku diam di luar, aku teh bingung mau ngapain, udah takut di rumah. Coba pas ke dalam lagi aku teh dengerin lagi nggak ada lagi. Terus ngechat kamu kan, pulang takut. Tapi aku masih berpikir positif sih kalau misalkan itu ya. Bisa aja ada udara misalkan ya di saluran airnya gitu ya, yang dimana udara itu tiba-tiba ngedorong gitu kan, atau misalkan keluar terus si airnya jadi langsung ikut gitu kan. Tapi ini seriusan kayak banyak yang nggak kayak tik 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 gitu, enggak. Jadi kayak gitu tah. Takut. Takut. Jadi soalnya kan kita kamar mandi nggak boleh mati nggak sih lampunya? Iya gitu. Iya, sebenarnya mah harusnya nyala. Terus. Coba brother dan sister, kira-kira emang kalau misalkan kamar mandi bagusnya nyala terus gitu? Iya kan guys. Nggak boleh dimatiin gitu. Coba kalian komen ya, kira-kira seperti apa ya, karena
jujur brother ya, hal-hal yang seperti itu tuh selalu ada gitu, tapi nggak sampai bikin gimana-gimana ya. Tapi katanya, kata orang aku sering dengar gitu kan, kalau makhluk-makhluk yang kayak gitu mah suka di tempat yang lembab-lembab kayak di air. Jadi takut, gak boleh mati. Yang Lihat. nggak mau, nggak mau. Apa? Takut. Sumpah. Jadi kalau misalkan gua Dewi ditinggal sendiri brother ya, dia tuh selalu nggak mau gitu, karena ya alasannya itu gitu. Karena takut gitu kan. Belum berani aku. Jadi dia belum berani sendiri gitu. Kalaupun misalkan ditinggal sama gua harus San Morian keluar kota gitu kan, ya paling dia sama nyokap gua gitu kan, sama adik gua atau sama admin gua brother ya, sama cewek lagi gitu ditemenin gitu kan. Itu sih yang ada ya. Tapi semenjak gua tinggal sendiri di rumah ini berarti udah hampir 4 tahun brother, 3 tahun lebih lah gua di rumah ini, hampir 4 tahun brother, jalan 4 tahun ya. Alhamdulillah sih nggak ada hal-hal yang kayak misalkan ngeganggu banget gitu ya, nggak, alhamdulillah brother ya, tipis-tipis lah mereka ngeganggunya ya. Tapi yang paling parah itu sih yang pertama, yang siul itu, yang siul bener-bener bikin gua takut setakut-takutnya guys, karena siulnya itu kayak orang yang jalan terus dia siulnya siul nyantui gitu, kayak yang lagi santai jalan sambil nyiul gitu ya. Itu sih yang bikin gua kagetnya ya. Dan selebihnya sih aman-aman aja sih, kayak yang di sini gitu ya, si rambut panjang ini dia alhamdulillahnya cuman diem aja gitu, nggak ngelakuin apa-apa, dan dia menunjukkan aja, dan itu rambutnya tuh panjang banget yang serius, ini dari ujung ini nih, dari ujung kepala ini panjang banget. Kayak gini. Yang gitu kamu mah. Tapi lebat banget. Iya beda kan sama aku, jauh. Jadi dia sekarang ya, Dewi itu kalau misalkan tidur berarti dia harus di sebelah sini, dia nggak mau sebelah situ. Iya udah takut dah kamu. Tapi kan udah perjanjian. Jadi terus. Sebelum kita nikah tuh perjanjian brother. Yang kalau misalkan ya, aku tidur, kalau misalkan aku tidur, aku pengennya sebelah sini gitu. Nah sekarang kamu tahu alasannya, jadi makin takut. Iya. Jadi aku di sini ya. Sumpah dia mepet guys ya. Gua tidur aja brother. Ini sampai ke sini. Nih. Gua tidur di sini ya. Gua tidur di sini brother. Nah dia di sini. Ini nggak ada sama sekali yang isi. Gitu dia brother ya. Saking kita penakutnya ya. Takut banget. Kadang ya itulah ya. Maksudnya percaya nggak percaya tapi itu ada. Kita gitu. harus positive thinking aja. Pasti setiap rumah kayak gitu nggak sih? Ya ada iya, lah. Pasti ada lah. Pasti ada. Apalagi kan ya ini kan kita rumahnya di dekat pemakaman juga gitu kan. Iya. Jadi ya harus ya sebisa mungkin nih kita harus selalu menjaga lah brother. Ya sayang ya. Satu sama lain ya. Oke. Ya mungkin itu aja sih brother ya, pengalaman-pengalaman yang ada di sini gitu ya, yang kita alamin. Semoga kedepannya nggak ada selama lagi. Di rumah ini, amin, mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi hal-hal yang aneh ya, yang bikin kita ya merinding gitu ya, ketakutan. Mudah-mudahan nggak ada lagi ya sayang ya.